Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayatunisa dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Baitur Semarang. Kali ini saya akan mereview kuliah tamu bioteknologi, di mana bioteknologi ini dalam 3 bidang, yaitu bidang kesehatan, pertanian, dan lingkungan. Yang pertama, bioteknologi dalam bidang kesehatan. Aplikasi bioteknologi pada deteksi virus chikungunya. Penyakit tular vektor. Penyakit tular vektor memiliki keunikan yaitu tidak dapat ditularkan dari human to human, tetapi menular melalui media atau vektor berupa arthropoda. Penyakit tular vektor dapat dibedakan berdasarkan jenis vektor penyebab dan patogen. Contoh vektor, nyamuk Aedes, yaitu chikungunya, patogennya virus. Kemudian nyamuk Anopheles, yaitu malaria, patogennya itu bersifat parasit. Terus kemudian ada kutu, tungau, lalat. Nah, klasifikasi virus secara umum yang menjangkit manusia. Yang pertama, Togaviridae. Chikungunya atau alphavirus memiliki gejala penyakit yang mirip dan faktor penyebab mirip dengan demam berdarah dan Zika virus. Yang kedua, Flaviridae, DBD atau demam berdarah dengue dan Zika virus. Dari keduanya memiliki kemiripan pada materi genetik yang tersusun dari RNA dan berantai tunggal. Single-stranded, strukturnya diselubungi oleh envelope. Nah, Arthropoda virus atau arbovirus merupakan suatu virus yang ditularkan oleh arthropoda atau nyamuk. Flavivirus yang pernah dilaporkan di Indonesia itu yang pertama dengue pada tahun 1968, kemudian Japanese encephalitis pada tahun 1960, WNV, kemudian MVE yaitu pada tahun 1972 sampai 1979, kemudian Punjin itu pada tahun 1972 sampai 1979. Aedes yaitu pada tahun 1972 sampai 1979. Kemudian yang terakhir Zika virus. Alphavirus dan Flavivirus. Keduanya memiliki kemiripan, yaitu penyakit yang ditimbulkan sebagian besar ditularkan oleh arthropoda. Perbedaan dari keduanya yaitu ukuran, urutan gen, dan replikasi. Alphavirus melakukan replikasi di sitoplasma dan membentuk tunas di membran plasma. Sedangkan Flavivirus melakukan replikasi di sitoplasma dan membentuk tunas di membran internal. Chikungunya pertama kali ditemukan di Afrika, Tanzania. Pada saat itu ditemukan penyakit yang memiliki gejala pada pasien, di antaranya nyeri di persendian dan postur yang menekuk karena menahan rasa nyeri pada sendi tersebut. Oleh karena itu, penyakit ini diberi nama chikungunya yang artinya menekuk. Penyakit ini disebabkan oleh nyamuk dari genus Aedes. Penyakit ini berbeda dengan DBD pada umumnya yang menyebabkan kematian. Berbeda dengan penyakit ini jarang menyebabkan kematian. Chikungunya mempunyai gen non-struktural yang akan mengkode beberapa jenis protein yang berfungsi untuk menjalankan fungsinya mulai saat replikasi hingga saat menginfeksi inang. Sampai saat ini ada 3 jenis genotip chikungunya, yaitu West Africans,
East, Central South Africa, dan ASEAN. Nah, penyebaran chikungunya. Bagaimana penyebaran chikungunya? Yaitu lewat penyebaran genotip. Kemudian mengambil sampel bila terdapat virus chikungunya. Perbedaan genotip berpengaruh terhadap kesesuaian reseptor yang dimiliki nyamuk. Sebagian besar chikungunya sudah ditemukan pada nyamuk di Indonesia, baik Aedes albopictus atau Aedes aegypti. Tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yaitu di bak mandi, ember, bak WC, dispenser, dan ban bekas. Yang kedua yaitu bioteknologi dalam bidang pertanian. Bioteknologi pertanian. Bioteknologi bukan merupakan istilah baru. Bioteknologi sendiri sudah ada sejak nenek moyang kita. Hal ini ditandai dengan adanya produk fermentasi berupa wine, bir, dan keju. Jadi kesemuanya mengalami perkembangan dengan melakukan modifikasi pada organisme yang terlibat. Bioteknologi pertanian yaitu peralatan yang digunakan dalam kegiatannya. Yang pertama, genetic engineering, kemudian molecular markers, yang ketiga molecular diagnostics, kemudian papires, tisu kultur. Kemudian subjek dari kegiatan ini berupa modifikasi organisme, baik itu tumbuhan, hewan, mikroorganisme. Hasil atau outcome dari bioteknologi pertanian berupa varietas tanaman transgenik, hewan transgenik, dan riset modifikasi bakteri dan fungi. Tanaman bioteknologi. Di sini ada permasalahan dan solusi. Permasalahan dari populasi meningkat, penyakit meningkat, lahan pertanian menurun, yaitu fokus pada pemupukan sehingga produksi meningkat. Nah, untuk permasalahan malnutrisi, bisa nutrisinya yang ditingkatkan. Alat untuk bioteknologi tanaman. Yang pertama, in vitro kultur. Di dalam in vitro kultur, tanaman dikontrol atau media, komposisi media, cahaya, dan temperaturnya. Kemudian ada analisis genom, yaitu untuk mengetahui bagian-bagian yang menguntungkan dan bisa dimodifikasi. Kemudian yang ketiga, manipulasi genom dengan menggunakan teknik argobacterium untuk melakukan manipulasi gen untuk mengetahui gen yang akan dilakukan manipulasi gen dengan modifikasi. Kemudian manfaat plant bioteknologi sinkron dengan organic farm, yaitu mengurangi penggunaan pestisida dan mengoptimumkan nutrisi. Kemudian yang ketiga yaitu bioteknologi dalam bidang lingkungan. Nah, bioteknologi lingkungan digunakan sebagai proteksi lingkungan serta restorasi perbaikan lingkungan. Bioteknologi lingkungan adalah perkembangan, penggunaan, dan pengaturan sistem biologi untuk mediasi daerah yang terkontaminasi untuk menciptakan environmental friendly atau international society. Pengaplikasian bioteknologi lingkungan yaitu merubah tanah yang semula tidak memiliki nutrisi menjadi tanah yang bisa ditumbuhi tanaman atau bernutrisi tinggi. Pentingnya bioteknologi lingkungan. Nah, yang pertama yaitu untuk usaha mengatasi polusi yang berupa bioremediasi.
Kemudian usaha untuk biologi konservasi. Kemudian ada biofuel dan bioplastik. Kemudian ada studi teknologi wastewater microbial community dan studi tanah. Nah, ini ekosistem tanah. Tanah matang atau tanah subur, yaitu matahari menghasilkan energi yang akan memberikan organik karbon di dalam tanah. Kemudian karbon tersedia di dalam tanah dengan melimpah. Proses pembusukan mikroba pada tanah yang tidak terdapat nutrisi. Yang pertama itu koloni mikroba pada substrat baru, kemudian mensuksesi mikroba sebelum koloni tanaman. Kemudian suksesi mikroba setelah koloni tanaman. Penelitian di Hawaii oleh King et al. 2003 tentang vulkanik deposit ditemukan koloni mikroba yaitu Themolithotropis CO dan H2. Terima kasih. Sekian review kuliah tamu bioteknologi dalam 3 bidang. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.